Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridayani Yudi Artuti dengan NIM 311211121 dari kelas KG1B. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi UTS Bahasa Indonesia semester Gasal 2021 dengan judul memaparkan atau menjelaskan sebuah benda atau proses kerja atau praktik kerja lapangan atau praktikum dalam bidang teknik sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai plesteran dinding bata. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ridayani Yudi Artuti dengan NIM 311211121 dari kelas KG1B. Plesteran dinding bata adalah tahapan dalam pekerjaan konstruksi batu dan beton dengan menempatkan atau merekatkan bahan adukan berupa campuran semen, pasir, dan air terhadap suatu bidang kasar yang bertujuan membuat permukaan suatu bidang menjadi halus dan rata sehingga memberikan kesan rapi dan indah untuk dilihat. Fungsi plesteran dinding bata yang pertama, untuk mendapatkan kekuatan tambahan pada struktur dinding. 2. Untuk memperlihatkan kerapian dan keindahan pada suatu permukaan dinding. 3. Secara konstruktif bertujuan untuk melindungi bidang dari pengaruh cuaca. Tujuan plesteran dinding adalah 1. Membuat permukaan sebuah dinding lebih rapi, bersih, dan indah. Melindungi permukaan dari pengaruh cuaca dan iklim, menutupi kerusakan-kerusakan dinding atau bidang, menutupi kualitas bahan yang kurang baik pada pasangan bata, mempermudah proses pengecatan pada dinding, untuk memudahkan proses pembersihan pada dinding dari debu yang langsung menempel pada pasangan batu bata tanpa plesteran. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada sendok spesi, meteran, palu pemotong bata, waterpass, pensil, ember, kotak spesi, gunting-gunting, skop, cangkul, dan kapur. Hal yang harus diperhatikan adalah bidang dinding sebelum plesteran dilaksanakan harus bersih. Adukan yang dipakai harus benar-benar homogen. Lapis pertama, lapis kedua, dan finishing maksimal tebalnya 1,5 sampai 2 cm. Plesteran harus rata permukaannya dan tegak lurus. Langkah kerja. Pertama, persiapkan alat dan bahan. 2. Bersihkan permukaan dinding yang akan diplester dengan sikat kawat, lalu siram dengan air secukupnya. 3. Untuk lapisan pertama atau dasar, adukan dibuat agak encer dengan campuran 1 kapur banding 3 pasir. 4. Pasang paku pada keempat sudut bidang dari tepi pasangan ke paku jaraknya kurang lebih 5 cm. 5. Pasang benang dari satu paku ke paku yang lainnya dengan arah vertikal dan horizontal untuk mengetahui ketebalan plesteran, yaitu bagian mana yang tebal dan bagian mana yang tipis. 6. Buka benang, lalu kita ambil adukan dengan sendok spesi. Setelah itu kita lontarkan ke permukaan dinding, dimulai dari bawah bidang pasangan terus sampai ke atas, hingga semua permukaan bata tertutup. Tebal komprotan kurang lebih 5 mm. 7. Setelah agak mengering, pasang benang ke arah vertikal setiap jarak 2 meter secara tegak lurus dari jarak dari dasar plesteran tersebut 10 mm. 8. Setiap ujung benang tersebut beri titik plesteran dari spesi yang ditempatkan hingga rata dengan benang. Permukaannya dapat ditambah sebilah kayu atau potongan upin dengan permukaan tetap rata dengan benang. 9. Buka benang, kemudian buat kepala plesteran dengan menghubungkan titik plesteran dari atas dan bawah. Ingat, pelontaran adukan dimulai dari bawah dan berakhir di atas. 10. Ratakan plesteran dengan jidar. Caranya dengan menggosokkan jidar dari atas ke bawah berulang-ulang sambil mendorongnya ke arah samping dan sebagai pedoman adalah titik plesteran tersebut.
Setelah kepala plesteran agak mengering, lanjutkan memplester bidang-bidang, di antaranya jalur kepala plesteran sebagai lapisan kedua, ratakan, dan sebagai pedomannya adalah kepala plesteran. Selanjutnya, untuk menghaluskan permukaan plesteran dapat menggunakan ruskam dengan cara menggosokkannya mengalihkan searah jarum jam ke atas ke bawah. Apabila plesteran sudah mulai mengering, dapat diperciki dengan sedikit air. 13. Apabila bidang plesteran terkena sinar matahari langsung, sebaiknya ditutup dengan terpal atau plastik untuk mencegah penguapan yang drastis yang akan berakibat terjadinya retak-retak pada plesteran. Analisis struktur teks. Pertama, tujuan atau pernyataan umum. Pernyataan yang menyatakan tujuan yaitu bertujuan membuat permukaan suatu bidang menjadi halus dan rata, sehingga memberikan kesan rapi dan indah untuk dilihat. Langkah-langkah. Pada teks yang menunjukkan langkah-langkah plesteran dinding bata terdapat pada slide ke-7 sampai slide ke-11. Dengan penegasan ulang, kalimat yang menunjukkan penegasan ulang adalah apabila bidang plesteran terkena sinar matahari langsung, sebaiknya ditutup dengan terpal atau plastik untuk mencegah penguapan yang drastis yang akan berakibat terjadinya retak pada plesteran. Selanjutnya, analisis kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif, seperti lontarkan, ratakan, bersihkan. Menggunakan kata teknik, seperti komprotan, tegak lurus, dan memplester. Menggunakan konjungsi temporal, seperti selanjutnya, setelah itu, hingga, lalu. Menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Verba material seperti menggosokkan, menghaluskan, dan mendorongnya. Sedangkan verba tingkah laku seperti mencegah dan mengetahui. Yang kelima, menjelaskan langkah kerja plesteran dinding bata secara terperinci. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi UTS Bahasa Indonesia dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.